Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati di Indonesia. Yang bukan asal itu pun fasih sekali berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video di mana ada pernyataan dari Profesor Malaysia yang mengatakan kalau bahasa Melayu di Malaysia satu-satunya bahasa di dunia yang tidak dihargai oleh masyarakatnya sendiri. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Menyadari bahasa adalah salah satu yang merupakan jati diri suatu negara, Malaysia pun tak henti-hentinya memperjuangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resminya. Khususnya bagi profesor-profesor di Malaysia, karena ini bisa menjadi bom waktu yang bisa mengancam kedaulatan negara. Akan tetapi sayangnya, perjuangan bahasa Melayu di Malaysia tidak serta-merta menuai hasil, malah secara fakta, justru persoalan bahasa di Malaysia semakin tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakat Malaysia sendiri. Hal ini jelas, seperti yang diungkapkan oleh para profesor Malaysia yang sampai mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah satu-satunya bahasa yang tidak dihormati dan harus mengemis kepada masyarakatnya sendiri. Sehingga tidak heran, sampai sekarang persoalan bahasa di Malaysia pun masih diperbincangkan di tengah negara Malaysia yang terdiri dari 3 kaum besar penghuninya yang tidak semua bisa menggunakan bahasa resminya untuk berkomunikasi sesama masyarakat Malaysia. Yang bisa menimbulkan kesenjangan antar kaum tentunya. Semua itu terjadi di Malaysia, karena diawali dari pembentukan negara Malaysia sendiri yang menggunakan asas integrasi, di mana setiap kaum yang ada di Malaysia masih diperbolehkan mempertahankan bahasa nenek moyangnya salah satunya, yang seharusnya menggunakan bahasa resmi yaitu Melayu. Untuk kita memulakan perbualan kita lah hari ini secara santai lah Prof. Bahasa jiwa bangsa. Pada pandangan Prof, sejauh mana hari ini bahasa Melayu benar-benar telah pun menjadi jiwa bangsa yang ada di Malaysia ini? Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh anak watannya sendiri. Jadi bagi saya bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendiri. Jadi keadaannya cukup malang. Maknanya bahasa jiwa bangsa itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi identiti nasional. Dan setiap warga harusnya mempunyai pengetahuan yang baik, penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih pun. Jadi ini sesuatu yang cukup malang lah dari segi pembinaan negara bangsa itu. Dari satu sudut kita boleh dikatakan gagal lah. Dari segi pembentukan negara bangsa yang warga negaranya wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap bahasa negara. Jadi bila Prof mengaitkan bahasa dengan pembinaan identiti negara ataupun identiti nasional, berapa ramai ataupun adakah itu difahami kepentingannya oleh semua orang, ataupun macam yang saya rasa kebanyakan orang di Malaysia ini fikir kalaulah untuk hidup sebagai seorang warga negara di Malaysia, sebuah negara yang ekonominya baik, cukup dengan memahami bahasanya sendiri dan dia boleh hidup dalam mungkin buih kaumnya sendiri dan boleh hidup di negara ini tanpa perlu memahami bahasa Melayu. Ya bahaya ya. Jadi
Tetap bahaya adakah lah. begitu penting Diri untuk sendiri kita nanti mewujudkan identiti nasional dengan bahasa Melayu? Sudah tentu. Sebab seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa jiwa bahasa bangsa itu adalah jiwa bangsa Malaysia ini. Dan kalau kita ada rakyat yang masih tidak mengetahui dan menguasai bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita, ini saya kira ada banyak yang tak kena dengan pembentukan negara bangsa itu. Maksudnya dalam kita melahirkan manusia Malaysia itu kan, kita nak mereka bersatu padu, kita nak mereka ada jati diri, dan salah satu jati diri itu dilihat dari segi penguasaan bahasa negara. Dan kalau ini tidak berlaku, adakah itu bermaksud kita perlu kepada satu asimilasi, mencairkan bahasa kaum masing-masing untuk kita mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam kehidupan harian? Saya boleh bersetuju bahawa asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa itu lebih dapat kita lihat hasilannya, iaitu outcome-nya, daripada apa yang kita angkat untuk negara kita, iaitu kita angkat integrasi. Apabila kita angkat integrasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, kita membenarkan mereka yang bukan asal itu terus hidup sebagai yang bukan asal, dan kita dapat lihat ada sekolah vernacular dan sebagainya. Jadi di situ kita, seperti yang selalu saya katakan, kita tuai apa yang kita tanam. Jadi kita tanam sikap ataupun asas integrasi, kita membenarkan sekolah berbagai-bagai. Jadi vernakuler ya. Hasilannya kita pun dapati dalam kalangan warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh terjadi. Dan Indonesia memilih asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, dan kita dapat lihat kadang-kadang seorang anak bukan Melayu, Cina sebagainya, sebagai contoh, walaupun memperoleh grade yang tinggi dalam bahasa Melayu, tata bahasanya bagus, tapi dari segi budi bahasanya tidak ada. Sebagai contoh, biasa kita dengar pelajar-pelajar di peringkat IPTA, IPTS, apabila bercakap dengan profesor, profesor, apabila kamu free, katakan kamu di situ, dan itu sudah tentu tidak kena dengan budi bahasa Melayu. Walaupun betul tata bahasanya. Jadi nampak sangat. Kita harus lihat kembali lah pembentukan negara bangsa kita tu. Bagi saya banyak yang tak kena lah, sehingga kan kita gagal menghasilkan rakyat yang ada jati diri. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana ada pendapat seorang profesor Malaysia yang mengatakan kalau bahasa Melayu di Malaysia itu satu-satunya bahasa yang tidak dihargai di negaranya sendiri. Nah, inilah permasalahan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Malaysia yang sampai sekarang ini pun masih terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masyarakatnya kurang bisa mencintai bahasa negaranya. Tidak itu India, tidak itu Cina, ataupun Melayu. Kenapa? Karena banyak rakyat Malaysia yang tidak baik menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi antar masyarakat Malaysia. Ada juga yang menjadi kendala bagi Malaysia, bagaimana bahasa Melayu ini bisa bermartabat. Itu salah satunya juga ada dari sistem pendidikan di Malaysia yang pendidikan sekolah vernakuler. Nah, di sekolah vernakuler ini sebagai bahasa pengantarnya
lainnya adalah bahasa Cina untuk sekolah Cina dan bahasa Tamil untuk sekolah India. Dan inilah yang menyebabkan kenapa bahasa Melayu sampai sekarang pun masih terus bermasalah di Malaysia. Hal ini tentunya berbeda dengan bahasa Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak suku, tapi sebagai satu alat untuk bisa berkomunikasi untuk masyarakat Indonesia hanya satu bahasa. Dan bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.